Seluruhnya, siap, gerak. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, angkat banyak kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, Umut, gerak, Tugol, gerak. Dengarkan masing-masing namanya. Ya. Doni. Hadir, Bu. Beberia Harepa. Hadir, Bu. Francisca Siagian. Hadir, Bu. Indah Lisna. Hadir, Bu. Jernita Harepa. Hadir, Bu. Lia Elita Siregar. Hadir, Bu. Marlina Jai. Hadir, Bu. Megan. Hadir, Bu. Mei Siregar. Hadir, Bu. Nepa. Hadir, Bu. Nur Aisyah. Hadir, Bu. Penny Marga. Hadir, Bu. Pramesti. Hadir, Bu. Putri Kairunisha. Hadir, Bu. Ridayanti Harepa. Hadir, Bu. Sartika Wulandari. Hadir, Bu. Sinta. Hadir, Bu. Sioni. Hadir, Bu. Toin Harepa. Hadir, Bu. Pito Harepa. Hadir, Bu. Widya Astuti. Hadir, Bu. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Baik, anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas yang namanya surat lamaran pekerjaan. Anak-anak ibu, minggu lalu kita sudah membahas yaitu pembagian surat secara umum. Ya, kalau anak-anak ibu masih ingat, pembagian surat itu ada 3. Yang pertama surat pribadi, yang kedua surat dinas, dan yang ketiga surat niaga. Dan pada hari ini kita akan membahas surat pribadi yang bersifat formal, yang salah satunya adalah surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi dalam pembelajaran ini nantinya ibu akan memberikan 3 penilaian. Yang pertama, ibu akan menilai sikap kalian, kemudian yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga yang akan ibu nilai adalah keterampilan. Ya. Kemudian adapun KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang pertama KD 3.1, ya, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian KD 4.1, menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara tulis maupun secara lisan. Ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu, ya, diharapkan nanti melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik dapat yang pertama menentukan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yang kedua menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan yang ketiga yang terakhir yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah ibu, pada hari ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan, di mana surat lamaran pekerjaan ini penting untuk kalian ketahui, karena nantinya setelah tamat, ya, mungkin sebagian besar kalian akan bekerja dan sebagian lagi mungkin melanjut ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta, ya. Tetapi yang akan terjun ke dunia kerja pasti memerlukan namanya surat lamaran pekerjaan untuk masuk ke suatu instansi ataupun ke tempat-tempat yang membutuhkan tenaga kerja, ya. Jadi kita sangat penting mempelajari surat lamaran pekerjaan supaya nantinya anak ibu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian nantinya. Kita lanjut, nak. Coba semuanya perhatikan video di depan, ya. Perhatikan
Dengan melihat video yang tadi Ibu tampilkan, menurut kalian apa itu sebenarnya surat lamaran pekerjaan? Menurut kalian siapa yang bisa? Menurut saya, Bu, surat lamaran itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada orang lain. Oke, bagus. Menurut Feberia, surat lamaran adalah surat yang ditulis oleh seseorang. Kemudian ada lagi. Oke, silakan, Mak. Surat yang dibuat oleh seseorang karena membutuhkan pekerjaan. Oke, bagus sekali deh, Pak. Bahwa surat lamaran adalah surat yang ditulis oleh seseorang karena membutuhkan pekerjaan. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat apa itu surat lamaran? Saya, Bu. Oke, silakan, Mak. Menurut saya, Bu, surat lamaran adalah surat yang dibuat seseorang yang membutuhkan pekerjaan yang ditunjukkan kepada suatu instansi. Oke, bagus sekali ya, Marina Jai. Cukup tepat ya. Ya, menurut Marina Jai bahwa surat adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Iya, itulah pengertian ataupun definisi dari surat lamaran pekerjaan. Bahwa surat lamaran adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang lain, instansi atau pejabat. Ya, ia dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Ya, itu pengertian. Oke, Nak, kalian sudah masuk di kelas 12 SMK. Yang nantinya kalian akan terjun ke dunia kerja. Ya. Tapi sebelum kalian masuk ke dunia kerja, tentunya kalian akan membuat yang namanya surat lamaran pekerjaan, ya kan? Jadi, ya, surat lamaran pekerjaan ini harus kalian pahami dengan baik biar nantinya bisa kalian aplikasikan ke kehidupan kalian masing-masing. Bisa ya? Oke, sudah dilihat dari ya bahwa jenis surat lamaran pekerjaan itu ada dua. Yang pertama yaitu surat lamaran yang digabung dengan CV atau kurikulum vitae atau bahasanya daftar riwayat hidup. Ya, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah surat lamaran yang dipisah dengan CV atau kurikulum vitae. Berarti ada berapa jenis, Nak? Dua jenis. Yang digabung dengan CV dengan yang dipisah dengan CV. Kemudian unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ada 6 unsurnya di sini. Ya. Yang pertama menggunakan bentuk surat yang standar. Bagaimana bentuk surat yang standar? Pernah melihat surat? Itulah bentuk surat yang standar, ya. Tidak ada yang aneh-aneh, ya. Kemudian kedua menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Bahasa surat harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, artinya bahasa yang formal. Mengapa? Karena surat itu adalah surat pribadi, tetapi dikirimkan ke lembaga atau instansi yang formal. Jadi jenis bahasanya harus digunakan bahasa yang formal atau resmi. Unsur yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang sopan. Ini jelas, namanya kalian butuh pekerjaan. Jelas wajib menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat unsurnya adalah menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, dan tepat sasaran. Artinya di sini tidak menggunakan bahasa yang berlebih atau pleonasme, atau menggunakan bahasa yang bertele-tele, langsung ke titik sasaran. Paham? Unsur yang kelima adalah tulisan bersih. Sudah dilihat tadi videonya? Bersih tulisannya, Nak? Bersih, mudah dibaca. Mudah kalian membacanya tadi? Mudah. Ya, tapi ingat harus sesuai dengan ejaan yang benar, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Unsur yang keenam, ya, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat atau sesuai dengan sistematika surat. Bisa sampai sini? Bisa. Oke, kita lanjut masuk ke sumber-sumber informasi lamaran pekerjaan. Ya, jadi
ada 5 sumber informasi surat lamaran pekerjaan. Ya, yang pertama dari iklan. Ya, kalau dari iklan jelas bahasa yang pertama kita ungkapkan adalah setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian. Apa nama media masanya? Misalnya dari koran, dari SIP, Sinar Indonesia Baru. Maka tuliskan setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Sinar Indonesia Baru. Ya. Lalu tuliskan tanggalnya. Oke? Yang kedua, informasi seseorang. Artinya kalian mengetahui ada lowongan pekerjaan dari pernyataan seseorang atau berita dari seseorang. Maka yang harus kalian tulis menurut informasi dari Bapak. Ya, Bapak siapa namanya? Misalnya Bapak M. Sutiono. Maka tuliskan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, sumber yang ketiga yaitu pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Ya, ini sering kalau nanti kalian mengikuti tes, misalnya tes CPNS, ya kan? Kalian itu adalah informasi dari pengumuman instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Maka kalian akan membuat berdasarkan dengan pengumuman nomor. Ya, setiap surat atau pengumuman resmi pasti mempunyai nomor surat. Maka tuliskan berdasarkan dengan pengumuman nomor, tanggal, ya, tanggal pengumuman. Ya, kemudian sumber yang keempat yaitu permohonan instansi pada sekolah. Artinya kepala sekolah memberikan informasi itu karena dia membutuhkan misalnya tenaga pendidik atau karyawan untuk sekolah. Maka kalian akan menuliskan setelah mendapat informasi dari kepala sekolah, karena informasinya dari kepala sekolah. Ya. Kemudian sumber yang terakhir dan ini yang lazim digunakan, ya, berdasarkan inisiatif sendiri. Kalau berdasarkan inisiatif sendiri berarti kalian ini misalnya ada di sana membangun sebuah perusahaan, kalian terpikir pasti perusahaan itu membutuhkan karyawan atau tenaga kerja, maka kalian berinisiatif sendiri, ya, membuat surat lamaran. Maka bahasa yang digunakan adalah yang bertanda tangan di bawah ini. Ya, ini ditulis kata di dengan kata bawah, dia dinya adalah sebagai awalan atau preposisi. Jadi kata di dengan kata yang mengikutnya wajib dipisah. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, sistematika yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Ya, kalau dikatakan tempat berarti tempatmu menulis surat atau nama kotanya. Ya, nama kota ditulis dengan huruf awal kapital. Huruf awalnya saja yang ditulis dengan huruf kapital. Kemudian tanggal surat. Tanggal surat ditulis dengan menggunakan angka. Tanggal 5 dia tuliskan dengan angka 5. Kemudian bulan dituliskan dengan menggunakan huruf. Kalau misalnya bulan Maret, maka tuliskan dengan huruf Maret. Berarti huruf kapitalnya mana, Nak? Unsur huruf awalnya saja yang ditulis dengan huruf kapital. Kemudian lanjut ke tahun. Maka tahun ditulis dengan menggunakan angka. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut sistematika yang kedua, yaitu hal dan lampiran. Hal dan lampiran harus sejajar. Ya. Kemudian kata lampiran tidak boleh disingkat. Ya. Kemudian mengisi hal ataupun lampiran harus menggunakan huruf. Ya. Contoh, lampiran kalian misalnya ada 1 berkas. Ya. 1, tuliskan 1
1 dengan huruf, bukan dengan angka. Oke, kita lanjut ke sistematika yang ketiga, yaitu alamat surat. Ya, di alamat surat ini jelas ya, sering orang membuat kata kepada. Ya, tetapi kata kepada tidak perlu lagi kalian tuliskan. Mengapa? Karena kata YTH. Singkatan dari apa tuh, Nak? YTH? Hormat. Ya. Kita singkat menjadi YTH. Diberi tanda titik. Mengapa? Karena dia sebuah singkatan. Ya. Jadi hilangkan kata kepada karena katanya terhormat sudah mampu mewakili kata kepada. Baru kemudian kepada siapa ketujukan? Misalnya pimpinan, ya, pimpinan. Oke, pimpinan mana? PT. Misalnya PT. PT apalah namanya, ya kan? Di sini tidak perlu kau menunjukkan jenis kelamin. Misalnya sebagai contoh, bapak atau ibu. Ya. Jangan. Ini makin membuat ini adalah salah. Tidak perlu di sini dibuat jenis kelamin. Kemudian di bawah kata yang terhormat tuliskan alamat. Ditujukan kemana? Ya, katanya kata jalan. Tuliskan langsung jalan. Jangan disingkat JLN atau JL. Tidak boleh, ya nak? Langsung tuliskan kata jalan. Baru tuliskanlah alamatnya. Nama kotanya ditulis di bawah kata jalan. Misalnya Medan, maka tuliskan kata Medan. Ya. Di sini tidak perlu dibubuhi tanda titik ataupun tanda baca yang lain. Ya, salah. Ya, jadi tidak dibubuhi tanda baca apapun di alamat surat. Sampai sini paham? Oke, sistematika yang keempat adalah salam pembuka. Salam pembuka pasti kata dengan hormat. Yang ditulis dengan huruf kapital hanya huruf D-nya saja dengan hormat. Baru dibubuhi tanda koma, diakhiri tanda koma. Mengapa? Karena ada lanjutannya. Paham? Baru kemudian masuk ke alinea pembuka. Ya, alinea pembuka ya ini tadi yang mengatakan informasi atau sumber informasi lamaran pekerjaannya dari mana kau dapatkan? Ya, menurut iklan. Berarti setelah saya membaca iklan. Oke, kita lanjut sistematika yang keenam adalah isi surat. Isi surat berarti ada di dalamnya sudah identitas. Ya, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Semua itu diawali semuanya dengan huruf kecil sampai ke lampiran diawali dengan huruf kecil. Tapi setiap identitas akhirnya diberi tanda titik koma. Misalnya nama, maka tulis huruf kecil. Ya, namanya siapa? Tuliskan lah, ya. Baru tanda titik koma. Mengapa? Karena dia masih sebuah klausa. Tapi kalau sudah selesai identitasnya, nama, alamat, tempat tanggal lahir, sampai nomor HP, akhirnya diberi tanda titik. Karena sudah selesai. Paham? Oke, sistematika yang ke-7, penutup. Ya, di dalam penutup ini kalian harus menunjukkan antusias kalian untuk melamar pekerjaan. Ya, antusias kalian. Besar harapan saya Bapak menerima saya untuk menjadi pegawai Bapak. Ya kan, antusias berarti kan? Karena mengatakan besar harapan berarti keantusiasan kalian itu harus kalian tuliskan. Bisa? Oke, kemudian sistematika yang ke-8 yaitu salam penutup. Ya, hormat saya. Ya, baru kita lanjutkan sistematika yang ke-9, nama
dengan tanda tangan. Ya, hormat saya baru nama dan tanda tangan. Ada berapa berarti skematikanya? 9. Oke, ada 9. Cukup paham? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap sudah paham semuanya. Jadi, Ibu sudah membagikan kelompok kalian dan tugas kelompok kalian dengarkan dengan baik. Ya. Di sini sudah Ibu buat contoh surat lamaran pekerjaan. Di sini Ibu menyuruh kalian masing-masing kelompok menganalisis surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur kebahasaannya dan sistematikanya. Bisa ya? Jadi nanti masing-masing kelompok membuat satu lembar dan masing-masing kelompok akan mempresentasikannya ke depan kelas. Bisa? Dibuat ya. Kalian harus tahu, lihat dulu. Buktikan. Dia digabung dengan CP atau dipisah, Bu? Lihat. Dipisah, Bu. Dipisah. Nah. Karena kan ada satu kurikulum kita ini nomor 1. Berarti kan dipisah, Nak? Berarti ada berkas berikutnya, ya kan? Oke, lanjut. Ibu mulai dari kelompok 1 ya, silakan Nak. Silakan maju kelompok 1. Oke, yang kelompok yang lain mendengarkan ya, hasil diskusi dari kelompok 1. Bisa? Bisa, Bu. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota yaitu Widayanti, Marlina, Messi Regar, Penny Mardayanti, Megan Afrilia, dan Stefanus. Di sini saya mewakili untuk mempresentasikan hasil analisis kami tentang surat lamaran. Di sini kami menemukan kesalahan, terdapat 8 kesalahan. Yaitu yang pertama, lampiran angka 5 seharusnya
ditulis dengan huruf. Yang kedua, kata kepada tidak ditulis lagi karena sudah ada kata yang terhormat. Dan yang ketiga, kata HRD harus diakhiri dengan tanda titik karena berupa singkatan. Keempat, kata PT tidak diakhiri dengan titik. Kelima, kata jalan harus dituliskan langsung, tidak boleh disingkat. Keenam, kata Yogyakarta seharusnya terletak di bawah jalan. Ketujuh, kata saya melihat ikan seharusnya ditulis setelah saya membaca ikan. Dan yang kedelapan, kata di bawah harus dipisah. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Kita beri aplaus lah untuk kelompok satu. Kita lanjutkan kelompok 2, silakan nak. Kelompok lain mendengarkan hasil presentasi kawanmu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2, Deria Reva, Lia Rinta, Sinta, Vito, Oni, Kamesti. Saya mewakili di sini untuk mempresentasikan analisis kami tentang surat lamaran. Lampiran angka 5-nya harus menggunakan huruf. Kata kepada tidak harus dituliskan karena ada DTH. Kata HRD-nya harus diakhiri tanda titik. Kata PT tidak perlu menggunakan titik. Kata jalan harus dituliskan langsung, tidak boleh disingkat. Kata tempat harus dipisah. Kata Yogyakarta harus dibawa jalan. Saya melihat iklan harus diganti dengan setelah. Kata di bawah harus dipisah. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya bagus, berikan aplaus untuk kelompok. Oke, kita lanjut untuk kelompok 3, silakan tampil. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 terdiri dari anggota 1. Sartika, 2. Donita Dede, 3. Francisca, 4. Yerika, 5. Aisyah, 6. Putri. Menurut saya surat lamaran kerja adalah 1. Menuliskan bio harus pertama menggunakan kapital. 2. Kata kombi harus menggunakan K. 4. CP dipisah. 5. Setiap akhiran kata harus diakhiri dengan titik. 6. Kata jalan tidak boleh disingkat. 7. Salam pembuka diawali dengan hormat, maka kata akhir harus digunakan kata hormat. 8. Nama bulan diawali dengan huruf kapital. Dan terima kasih. Baik, berikan aplaus. Ya. Kita lanjut untuk kelompok 4, silakan nak presentasikan. Baik, saya mewakili dari kelompok 4. Saya akan memberitahukan nama kelompok lain. Yang pertama, Neva. 2. Indah. 3. Jermita. 4. Widya. Dan 5. Koi. Saya akan mempresentasikan hasil analisis kami atau diskusi kami. Yang salah pada surat lamaran. Yang 1. Yang salah pada lampiran. Karena surat lampiran. 2. Kata kepada tidak dipakai.
karena kata kepada sudah diwakili dengan kata yang terhormat. Ketiga, kata HMB tidak memakai titik karena termasuk kata akronim. Keempat, kata PT tidak diakhiri dengan tanda titik karena kata Yogyakarta menunjukkan alamat. Kelima, kata jalan harus dituliskan, tidak boleh disingkat. Keenam, kata saya membaca iklan seharusnya diganti setelah membaca iklan. Ketujuh, kata di bawah harus dipisah. Dan delapan, penulisan kata fotokopi seharusnya ditulis dengan kata huruf C karena dalam penulisan kopi termasuk memakai bahasa Inggris. Maka dari situ huruf C diganti menjadi huruf K. Kata PT tidak diakhiri dengan kata tanda titik. Oke, kata PT tidak diakhiri tanda Titik. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus. Baik, dari hasil diskusi kalian tadi sama teman-teman kalian kelompok, kalian sudah mempresentasikan. Adakah yang berbeda? Adakah yang berbeda? Ada, Bu. Ada. Di kata apa yang berbeda, nak? Kata kepada, baru kata HRD, baru kata fotokopi. Dari hasil 4 kelompok ada 4 kata yang berbeda. Yang pertama, ada mengatakan kata kepada tidak perlu ditulis, ada yang mengatakan perlu kalau tidak ada kata yang terhormat. Yang kedua, kata HRD, ada kelompok mengatakan diberi tanda titik, ada yang tidak diberi tanda titik. Kemudian penulisan apa lagi? Kata fotokopi. Ya, kata fotokopi. Ada yang mengatakan ini salah penulisannya, ada yang mengatakan tidak salah karena tidak disampaikan waktu presentasi. Oke, kita jelaskan di sini, ya. Perlukah kata kepada kalau sudah ada kata yang terhormat? Tidak. Mengapa? Karena kata yang terhormat sudah mampu mewakili kata kepada. Kemudian kata HRD, ya. Ingat, setiap singkatan diberi tanda titik. Apakah HRD singkatan atau sebuah akronim? Sebuah singkatan atau akronim? Akronim. Kalau akronim berarti tidak diberi tanda titik. Sama seperti kata P. Tidak diberi tanda titik. Kenapa? Karena berupa akronim. Kemudian ya penulisan nama ya dimulai dengan huruf kecil ya. Baru kemudian tulisan kata fotokopi ya, itu memang berasal dari bahasa Inggris. Yang salahnya di mana, nak? C dengan harus ini C diganti huruf K, ya diganti huruf I. Oke, dari presentasi tadi kita dapat menyimpulkan. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan? Apa yang kita bahas di sini? Baru ada berapa jenisnya? Ada berapa unsur bahasanya? 6. Ada 6. Berapa sistematikanya? 9. Ya, berarti perlu kita bahas surat lamaran mempunyai 2 jenis. Yang pertama digabung dengan CP, yang kedua dipisah.
dari yang kita pelajari tadi, Ibu harapkan nantinya anak-anak Ibu ke depannya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian, terutama bila kalian untuk masuk ke dunia kerja. Ya, dan Ibu juga berharap semoga nantinya anak-anak Ibu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sukses ke depannya. Anak-anak Ibu, dari yang sudah kita pelajari, apakah semuanya sudah paham? Oke, untuk minggu depan pelajaran kita yaitu mengenai menikmati cerita sejarah. Jadi bisa dibaca-baca dulu bukunya ya. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, sebagai tugas kalian di rumah, tugas pribadi kalian, Ibu sudah mengirimkan ya di Google Form tugas kalian, silakan dikerjakan dan minggu depan itu Ibu kumpulkan. Bisa dipahami? Jangan ada yang tidak mengerjakan. Paham? Oke, mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini supaya kita berdoa yang dipimpin oleh Vito. Vito silakan pimpin doa dan siapkan. Seluruh sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kepada tim unggul kita, buat gerak, gerak. Oke, selamat pagi.